kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami hidup sampai bulan Juli, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami Tuhan mampukan untuk bisa melewati bulan Juni. Kami punya Allah yang setia. Sebagaimana Tuhan memberkati kami di bulan Juni, Tuhan juga memberkati kami di bulan Juli. Tantangan apapun kami tidak takut, karena Tuhan ada di pihak kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Saya baru dari Plaza Metro Sunter. Wah, hujannya luar biasa Bapak Ibu ya. Dari tadi malam dapat SMS ya dari BMKG bahwa akan ada hujan ekstrim ya, jam berapanya. Jadi pas keluar dari Karawaci sih udah hujan gede. Sampai Metro Sunter nggak hujan, tapi pas keluar menuju Betos hujan deras. Ya makanya tadi lewat tol Becakayu ya, saya bilang sama tim hati-hati ya, kecepatan jangan di bawah 100 ya, tapi di atas 100 Bapak Ibu ya kan. Kita suruh di bawah jangan 100, malah di atas 100. Ya tapi itulah puji Tuhan ya. Makanya saya selalu doa kalau hari Minggu itu ya, kita kan 3 provinsi Bapak Ibu kalau hari Minggu. Ya jadi ya kita tolak celaka lah ya, para hamba-hamba Tuhan ya, selalu dalam perlindungan Tuhan. Tadi pagi aja dari Boston ke SCBD udah ada paku masuk di badan saya sebelah kanan. Ya makanya sempat ke SPBU cabut pakunya, tapi kata tukang tambal bannya nggak usah ditambal Pak. Ya masih aman. Ya saya bilang masih aman kalau di tol ban kempes emang dia mau tanggung jawab ya kan. Nah itu dia tuh, makanya kadang-kadang kita lewat jalan ada pakunya ada apanya ya. Makanya doa saya semua kita aman dalam perlindungan Tuhan ya. Bapak Ibu ya, kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus ya. Itu dia. Ayo kita langsung masuk firman Tuhan, kita belajar ya. Judulnya adalah ada harapan setelah kehancuran. Ya, ada harapan setelah kehancuran ya. Kita pelajari dari kitab Mika, Perjanjian Lama, Mika 7 ayatnya yang ke-8. Ya, Mika 7 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Oke, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menegaskan bahwa kejatuhan bukan akhir bagi orang percaya. Sekalipun dalam kegelapan, Tuhan tetap menjadi terang dan sumber harapan. Bapak Ibu, siapa sih yang mau hidup dalam kehancuran? Tetapi dalam sejarah kehidupan, ya kalau kita belajar dari Alkitab, ada masa-masanya ya orang-orang pilihan Tuhan itu mengalami kehancuran. Kitab Mika mengatakan bahwa bangsa Israel itu pernah dalam kejatuhan, pernah dalam kehancuran ketika kemerosotan akhlak bagi Israel. Kalau Bapak Ibu baca di Mika 7 dari mulai awal sampai akhir. Artinya apa? Kemerosotan akhlak, kemerosotan moral itu di hadapan Tuhan adalah kehancuran. Makanya sebagai anak Tuhan Bapak Ibu, jangan sampai kita punya akhlak, kita punya karakter itu ngaco. Ya karena apa? Karena kalau kita punya karakter kita tidak baik, kalau karakter kita ngaco, kalau karakter kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, disitulah awal dari kehancuran kita. Nah kalau hidup kita hancur Bapak Ibu, apa yang Mika katakan? Ya ketika bangsa Israel hancur, ketika bangsa Israel jatuh, ketika bangsa Israel dalam kegelapan, Mika mengatakan dia tetap melihat Tuhan. Kenapa? Karena waktu Mika melihat Tuhan, dia melihat ada terang di situ. Waktu Mika melihat Tuhan, dia melihat ada pengharapan di sana.
Makanya Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru, Tuhan datang itu tidak mencari orang yang benar. Tuhan itu datang untuk mencari orang berdosa. Siapa itu orang yang berdosa? Orang-orang yang dunia katakan tidak ada pengharapan. Ketika Yesus datang dalam perjanjian baru, dia datang kepada orang kusta. Orang kusta itu bagaimana hukuman bagi orang kusta? Orang kusta itu nggak boleh bersosialisasi kayak Bapak Ibu dan saya. Dia harus dikucilkan. Ya, dia tidak boleh ngobrol dengan orang lain. Menurut hukum Musa, orang kusta itu bisa dihukum mati. Tetapi lihat, ketika Yesus datang kepada orang kusta punya pengharapan. Kenapa? Karena Yesus sendiri mau ngobrol dengan orang kusta. Yesus sendiri menjamah tangan orang kusta. Bukan hanya menjamah, Yesus menyembuhkan orang kusta. Amin ya. Berarti apa? Berarti apapun keadaan Bapak Ibu dan saya, seperti Mika melihat bangsa Israel mengalami kehancuran secara moral, Mika tetap melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya di dalam Tuhan bukan kegelapan, di dalam Tuhan ada terang. Ya kan, kalau ada terang berarti apa? Berarti Mika masih punya pengharapan membawa bangsa Israel menuju bangsa yang diberkati, menuju bangsa yang takut akan Tuhan. Ya, siapapun yang hari ini mengalami kehancuran, ya, doa saya, ya, sepanjang hari ini saya mendoakan ada banyak hal jemaat yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Tadi di Bidek Bapak Ibu BSD, pasangan suami istri tunggu saya di tangga, saya dari lantai 1 ke lantai bawah, ya, ke lantai dasar, ya, mereka tunggu saya. Pasangan suami istri mengatakan, Pak, kami sedang mengalami banyak kesulitan. Ya, ekonomi sedang turun. Pertama, istrinya di PHK, suaminya juga di PHK. Bayangin, suami istri di PHK, gimana nggak hancur hati mereka. Sementara anak harus sekolah, kebutuhan rumah tangga, banyak kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Ya, tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada mereka, sehancur-hancurnya kalian, sesulit-sulitnya kalian, sesusah-susahnya kalian, tetap jaga pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena bagi Tuhan, minggu kemarin saya katakan, untuk memberkati Bapak Ibu tidak susah. Tetapi proses kita adalah apa? Berjuang untuk bisa fokus kepada Tuhan. Ya, untuk percaya di tengah kehancuran, untuk percaya di tengah kesulitan, untuk percaya ketika kita melihat orang yang kita kasihi tergeletak sakit di rumah sakit. Ya, dokter mengatakan no hope, dokter mengatakan tidak ada pengharapan. Tetapi bagi orang Kristen, di dalam Kristus tetap ada pengharapan. Ada haleluya Tiberias, amin. Ya kan? Makanya kehancuran demi kehancuran akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jangan kaget. Ya, kemarin 2 hari ke depan, 2 hari kemarin saya membaca informasi, ya, salah satu gym terkenal di Jakarta dan sekitarnya, Gold Gym, itu tutup. Bayangin, Gold Gym tutup. Ya, berapa member di sana? Ada yang baru masukin member setahun, ada yang baru bayar setahun untuk member dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketika saya baca di Detik, Bapak Ibu, member-membernya bingung mau tarik uang bagaimana. Tiba-tiba tutup, ya kan? Tiba-tiba ada pengurangan karyawan, tiba-tiba tutup Gold Gym. Ya, di daerah Jabodetabek kalau saya nggak salah di berita itu. Ya, artinya apa? Artinya banyak kehancuran. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya tetap melihat Tuhan Yesus, tetap memandang Allah, tetap melihat perkara-perkara yang di atas, bagi Tuhan kehancuran adalah caranya Tuhan untuk membuktikan Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Kehancuran Tuhan bisa pulihkan, sakit bisa Tuhan sembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Adakah yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Makanya tetap dalam jalannya Tuhan, tetap lihat Tuhan. Kenapa? Karena iblis akan selalu mengintimidasi Bapak Ibu dan saya. Ya, ketika saya tadi ngobrol ya dengan beberapa jemaat yang sedang berbeban berat, mereka mengatakan, Pak, banyak intimidasi iblis, Pak, datang sama kami. Iblis selalu mengatakan suamimu nggak bisa dapat pekerjaan, istrimu nggak bisa menopang hidupmu, anak-anakmu nggak bisa punya masa depan. Makanya iblis setiap hari mengintimidasi. Bagaimana cara kita untuk menang atas intimidasi? Selalu lihat Tuhan. Waktu kita lihat Tuhan ada damai. Waktu kita lihat Tuhan ada sukacita. Waktu kita lihat Tuhan ada salib di sana. Apa arti salib? Yesus mengampuni dosamu,
merubah kutuk menjadi berkat. Dan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, itu mungkin bagi Tuhan, ya. Mana bisa manusia seperti Yesus? Nggak bisa. Lihat, Yesus membuktikan dia adalah Allah yang hidup. Allah menjadi manusia. Manusia nggak bisa menjadi Allah, tetapi Allah bisa menjadi manusia. Ya, manusia bernama Yesus. Di dalam Alkitab dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Makanya hari ini apapun kehancuran dalam hidup kita, tetap percaya Yesus membawa terang, membawa damai dan sukacita, dan membawa pengharapan bagi kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia, ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, masih adakah harapan setelah semua yang hancur dan hilang? Ya, Pak Pendeta, hidup saya hancur, hidup saya hilang. Apakah masih ada pengharapan? Masih. Kalau Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yuk, yang pertama, harapan itu dimulai dari pertobatan. Ya, harapan itu dimulai dari pertobatan. Kita lihat Yoel 2 ayatnya yang ke-13. Yoel 2 ayatnya yang ke-13. Silakan, Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tuhan menanti hati yang sungguh berbalik kepadanya. Bukan sekedar penyesalan luar. Pertobatan adalah pintu menuju pemulihan. Kenapa orang bisa mengalami kehancuran? Yang pertama, atas seizin Tuhan. Ayub mengalami kehancuran hidupnya, tetapi semuanya atas izin Tuhan. Iblis menguji Ayub, tetapi iblis harus izin sama Tuhan. Tuhan, aku mau menguji hambamu Ayub, dikasih pencobaan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Jangan kau bunuh, jangan kau bikin mati Ayub. Ya, kau mau bikin pencobaan bagi dia, gak masalah. Aku juga pengen mengetes kesetiaan dia. Ayub orang saleh, Bapak Ibu masih juga dites sama Tuhan. Tuh lihat tuh. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya dites sama Tuhan, jangan protes. Ayub aja diuji, apalagi kita. Nah, itu dia, ya. Akhirnya Ayub hancur hidupnya, semuanya hilang. Ya, tetapi lihat, setelah Ayub dia percaya sama Tuhan, dia tetap setia, dari kehancuran menjadi kemuliaan. Ada promosi buat Ayub. Itu kalau Tuhan izinkan. Kehancuran yang kedua, kalau memang kehancurannya karena dosa. Bapak Ibu lihat, dunia pertama kali dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Ya, kenapa Tuhan curahkan air bah dari kerajaan sorga? Kenapa Tuhan kirim Nuh untuk bikin Batra? Coba lihat, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh karena Nuh hidup benar. Bukan sempurna, Nuh tidak sempurna, tetapi Alkitab mengatakan Nuh hidup benar. Nuh diselamatkan dengan keluarganya, tetapi orang dunia tidak selamat. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Jadi kalau orang binasa, bukan karena Tuhan yang menghukum mereka, tetapi karena keputusan mereka tidak mau bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, kota Sodom dan Gomora. Tuhan perintahkan kepada Lot dan istrinya. Lot dan istrinya, ayo keluar dari kota Sodom dan Gomora. Aku ingin menghancurkan kota itu karena kota itu najis. Tidak ada pertobatan di sana. Tuhan udah kasih baik sama Lot dan istrinya. Jangan tengok-tengok kau ke belakang ya, kata Tuhan. Oke Tuhan. Lot dan istrinya lari. Kenapa? Karena api dari langit turun menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ya, tetapi apa yang terjadi? Lot, istrinya Lot tengok ke belakang. Kenapa? Karena tas Hermesnya ketinggalan, Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Karena rupanya hari itu dikocok arisan, istrinya Lot dapat arisan 5 juta. Wah, gua harus balik lagi nih. 5 juta gua ambil dulu, baru nanti gua keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan kau tengok-tengok ke belakang. Nanti kau akan mati. Tuhan sudah baik. Sudah kasih message, sudah kasih pesan, sudah kasih warning. Beda ya kalau Tuhan gak kasih warning, tiba-tiba dihukum. Nah, tapi selama saya baca Alkitab, sebelum Tuhan menghukum, sebelum
apa adanya tindakan, Tuhan pasti kasih peringatan kepada manusia. Akhirnya istri Lot mati jadi tiang api, jadi tiang garam, dan Lot selamat. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, ya kehancuran yang kedua itu karena dosa. Ya, kenapa? Nah, terus bagaimana supaya kita dipulihkan? Yang Alkitab katakan adalah apa? Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pertobatan bukan tampak luar, tapi pertobatan itu dimulai dari hati. Ya, Bapak Ibu pakai baju thrifting 10.000 dengan beli baju di Plaza Senayan 1 juta, Tuhan nggak peduli. Tuh, ya cuma manusia aja yang gosip-gosip, ih bajunya thrifting, pasti pasar Senen. Nah itu dia. Cuma manusia aja yang nggak ada kerjaan ngebahas baju-baju orang gitu loh. Ih pasti bajunya mahal nih, pasti Zara, Plaza Senayan 1 juta. Mau thrifting pasar Senen 15.000, mau 1 juta Zara, Plaza Senayan, Tuhan nggak peduli Bapak Ibu. Bukan urusan sorga. Tetapi urusan sorga adalah apa? Yang di dalam hidup kita, yaitu apa? Hatinya kita. Makanya Yoel mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan mau memulihkan hidup kita. Bertobatlah. Bertobat artinya apa? Koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Kenapa hati kita harus bertobat? Karena segala sesuatu itu dimulai dari hati. Benar Bapak Ibu? Semua dari hati. Seperti orang selingkuh. Gak mungkin tiba-tiba ketemu perempuan cantik di parkiran. Sis apa selingkuh yuk? Gak mungkin Bapak Ibu. Digampar Bapak Ibu, ya kan? Kurang ajar lo setan, ada begitu. Ya nggak mungkin. Tetapi perselingkuhan itu dimulai dari namanya di hati. Sebagai contoh, ada presiden direktur, sekretaris baru, HRD kasih email kepada direktur, Pak Direktur, mulai besok sekretaris baru ya, karena yang kemarin sudah pensiun, oke, 55 pensiun. Udah gitu datang nih hari besoknya, wah sekretaris cantik, sepatu merah, roknya merah, blazer merah, alis merah, rambut merah. Bayangin, dari mulai sepatu, roknya merah, baju dalam yang putih ini merah, blazer merah, alis merah, rambut merah. Tuh lihat tuh, ya kan? Tuh lihat, mereka merah semua. Coba lihat, ya udah. Akhirnya sekretaris datang. Shalom, selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi ya. Ini siapa ya? Saya sekretaris baru Pak. Oh iya, katanya begitu. Oke, nama siapa? Ningsi. Ah itu dia. Mohon maaf kalau ada namanya sama ya, mohon maaf ya. Ningsi Pak. Oh. Dulu sekolah sekretaris di mana? Di Asmi Pulau Mas. Nah itu dia. Di Asmi Pulau Mas. Oh siap. Oke. Saya direktur kamu. Saya kalau kerja tuh gercep, gerak cepat. Oke. Nanti WA standby, email standby. Saya akan kasih ke email sama ke WA, PDF dan email. Kamu harus gerak cepat ya. Iya. Oke. Duduk ya. Oke, balik ke ruangan kamu. Udah. Ketika itu perempuan balik badan menuju mejanya, dalam hati mulai timbul, boleh juga nih perempuan. Nah, ya kan? Kan nggak mungkin langsung direktur bilang selingkuh yuk, kan nggak mungkin. Mulai boleh juga nih perempuan, boljuk boleh juga nih. Nah, itu dia. Di sini minyak wanginya Bulgari, di rumah Remason, Bapak Ibu ya kan? Udah Remason koyo lagi, haleluya koyo. Nggak ada pemandangan bagus ya, udah. Akhirnya besok bapaknya biasanya bangun istrinya, yang bangun istrinya dulu sebelum bapaknya. Besok istrinya belum bangun, bapaknya sudah bangun. Udah siapin kemeja, dasi, istri bangun. Loh Pak, tumben, kok udah bangun, tumben udah siapin baju sendiri, tumben udah sarapan. Kok gak biasanya ke kantor cepat? Waduh Mas, semangat Mas, biasa. Kan Tuhan mengatakan kita harus semangat, kita harus punya etos kerja yang baik. Padahal dalam hati gue pengen ketemu si merah itu. Nah, tuh lihat, awal dari perselingkuhan tuh udah.
Akhirnya kerja, wah bangun pagi. Terus apa lagi? Oh, makan siang. Ningsih, makan siang yuk. Aduh Pak, saya makan aja. Nanti saya pesan GoFood, nggak apa-apa. Kan kita makan di food court. Ya, di hadapan 100 orang, nggak macam-macam kok saya. Dari mulai makan 100 orang, besok 50 orang. Turun lagi 25. Turun lagi 10. Turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Terjadilah perselingkuhan. Dimulai dari mana? Dari hati, ya. Makanya Yoel mengatakan, yang Tuhan mau pertobatan bukan mengoyakkan pakaianmu, tetapi apa? Koyakanlah hatimu. Ya, bertobatlah dari segala rancangan keinginan hati yang tidak baik. Ya, segala rancangan yang busuk, dendam, kepahitan, ingin jatuhin orang, punya rencana yang tidak baik kepada musuh kita. Bertobat. Karena apa? Balik lagi, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Ya, makanya punya hati yang baik. Tuh Pak, saya punya hati saya tidak baik Pak. Bagaimana caranya? Minta anugerah Tuhan dan percaya darah Yesus bisa membersihkan setiap hati kita. Ya, makanya lihat kalau orang bertobat, hidupnya pasti dipulihkan Tuhan. Ya, saya bertemu dengan banyak jemaat yang dulu kacau-kacau. Wah, benar-benar kacau. Waktu kacau minus. Ya, waktu kacau hidupnya hancur, titik terendah, udah terendah, rendah banget lagi. Tuh bayangin. Saya sampai bingung ngomongnya gimana. Tapi waktu dia bertobat, kembali ke jalannya Tuhan, berbalik kepada Tuhan, kata kitab Yoel, pelan tapi pasti diangkat naik sama Tuhan. Bahkan sekarang pegang proyek besar. Bahkan sekarang penghasilannya luar biasa. Tetapi ketika saya tanya, Pak, mau lagi kembali kepada masa lalu? Pak Alek, karena dosa saya hidup jatuh Pak. Karena dosa saya utang-utang. Karena dosa saya minta-minta. Saya nggak mau kayak dulu lagi Pak. Sulit Pak. Kasihan istri dan anak saya. Tapi sekarang puji Tuhan. Waktu dengar khotbah gembala sidang tentang pertobatan. Saya resapi, saya renungkan. Oh iya, memang banyak hidup saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa pikir panjang Pak, saya berbalik kepada Allah. Sekarang puji Tuhan, setelah 4 sampai 5 tahun proses pemulihan, sekarang saya diangkat naik sama Tuhan. Luar biasa Pak Alek. Saya katakan, tetap jaga pertobatan Pak. Konsisten jaga kekudusan. Karena itulah yang akan Tuhan lihat di dalam kehidupan Bapak. Amin. Ya, bagi Tuhan untuk memberkati kita sangat mudah. Tapi perjuangan kita itu menjaga pertobatan. Ingat pesan Yohanes Pembaptis di mana? Di padang gurun, apa yang dikatakan? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Jangan bertobat ketika kita sudah di ruang ICU. Jangan bertobat ketika kita nggak bisa minta ampun lagi sama Tuhan. Kapan bertobat? Hari ini 6 Juni. Hari ini. Benar tanggal 6 Juni hari ini? Takut salah lagi saya, ya kan? Hari ini 6 Juni saya bertobat. Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya declare, ya, sebut nama Bapak Ibu. Saya mau sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Allah. Jangan kaget kalau nanti Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi di balik kehancuran tetap ada pengharapan. Ya, bagaimana harapan itu bisa tergenapi? Kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya ada pertobatan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kehancuran? Bahwa Tuhan akan membangun kembali yang telah runtuh. Tuhan akan membangun kembali yang telah runtuh. Kita lihat Yesaya 61 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-menurun menjadi sunyi. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tuhan tidak hanya memperbaiki yang rusak, yang membangkitkan kembali yang sudah lama mati. Ia sanggup memulihkan sepenuhnya, bahkan melampaui masa lalu.
Bapak Ibu, segala sesuatu yang manusia bangun tanpa Tuhan, tinggal tunggu waktu pasti hancur. Kenapa saya katakan? Karena di situ tidak ada kekuatan ilahi di sana. Kalau Bapak Ibu baca kitab Matius, ya kita keluar dari namanya Perjanjian Lama, ya. Di kitab Matius begini mengatakan ada 2 bangunan didirikan. Yang pertama di atas batu karang, yang kedua didirikan di atas pasir. Ya, dua-dua ini bangunan tetapi kekuatannya berbeda. Ya, bangunan yang didirikan di atas pasir itu diibaratkan manusia mendirikan bangunan, mendirikan usaha, mendirikan bisnis itu tanpa Tuhan. Ya, oh saya pinter Pak, nggak butuh Tuhan Pak. Ya, saya punya koneksi Pak, saya kenal jenderal, saya kenal gubernur, saya kenal ini, semuanya teman saya. Tenang Pak. Pak, saya nggak butuh Tuhan. Bapak ke rumah saya, S1 saya di Amerika, S2 saya di Inggris, S3 saya di Brazil Pak. Wah, Amerika Latin, Amerika dan Eropa. Semuanya luar negeri Pak. Ya kan, semuanya ada ijazahnya Pak, ya kan? Semuanya terakreditasi, semuanya kampus-kampus yang bonafit. Jadi ngapain bisnis saya perlu Tuhan? Aduh Pak, Tuhan mah di sorga, kita di bumi, sudahlah, ada bagian masing-masing. Kalau ada orang Kristen yang sombong begitu, ya pengkhotbah mengatakan apa? Di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya anak Tuhan diangkat naik, ada waktunya orang sombong dijatuhkan Tuhan. Tuh lihat. Ya makanya jangan kaget kalau orang Kristen buka usaha, nggak berdoa dulu. Tuh lihat. Punya bisnis, nggak ibadah dulu. Mendirikan rumah, nggak ucapan syukur dulu kepada Tuhan, pasti hancur. Kenapa? Karena ibarat Alkitab mengatakan bangunan itu didirikan di atas pasir. Ya, zaman dulu saya ingat sering ke Ancol dengan orang tua saya, sama keluarga ponakan. Kita namanya anak kecil ya, pakai celana pendek gitu kan. Weh, ayo main di pantai Ancol, bikinan bangunan-bangunan ya. Tetapi ketika ada ombak, rumah-rumahan yang anak kecil buat itu akhirnya hancur. Ya karena apa? Karena nggak ada kekuatan ilahi. Nah, bagaimana bangunan yang kuat? Alkitab mengatakan di atas batu karang. Ya, itulah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan ingin membangun kehidupan Bapak Ibu, bangunan lama dihancurkan. Udah begitu puing-puingnya dibersihkan. Setelah dibersihkan ada tanah kosong. Dan Tuhan akan membangun untuk Bapak Ibu dan saya. Setiap bangunan ada namanya pondasi. Pondasinya itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Apa pondasinya? Iman yang teguh seperti batu karang. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, ya bukan orang yang sempurna, tetapi mereka punya iman seperti batu karang. Mau dipukul tetap beriman, mau mengalami penyiksaan tetap melangkah dengan iman. Ya kan, mau dilempar ke gua singa seperti Daniel, tidak takut bahaya, tidak takut maut. Mau dibakar seperti 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan mereka mengatakan, walaupun Tuhan tidak tolong kami tetap setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa mereka bisa begitu? Karena pondasi hidup mereka seperti batu karang, iman yang teguh. Ya, makanya kalau Tuhan lagi hancurin, jangan protes. Kenapa Tuhan kok hancurin hidup saya? Kalau Tuhan mau belak-belakan sama kita, apa yang kau lakukan, apa yang kau sedang bangun, tidak ada tempat untuk aku di sana. Ya, makanya segala sesuatu harus mengikut sertakan Tuhan, amin. Harus. Kenapa? Karena dengan kekuatan ilahi, Bapak Ibu dan saya akan kuat menghadapi goncangan-goncangan zaman. Ya, siapa sangka banyak perusahaan tutup, Bapak Ibu. Ya, siapa sangka banyak perusahaan-perusahaan mem-PHK orang. Tapi lihat, anak Tuhan, walaupun krisis, walaupun masa sukar, yang punya iman tetap diberkati Tuhan. Amin, tetap melihat mujizat, amin. Ya, tetap melihat ada miracle. Ya, selama Bapak Ibu dan saya berdiri di atas batu karang. Ya, bagi Tuhan untuk membuat bangunan yang baru itu sangat mudah. Ya, makanya koreksi hidup kita. Kenapa ya kok bisnis hancur ya? Kenapa ya rumah tangga kok berantakan ya?
Kenapa ya? Oh, rupanya tidak ada tempat yang mulia yang kita berikan untuk Tuhan. Ya, hari Jumat kemarin saya ngurapin jemaat ya, rumahnya di dekat Bekasi Timur sini nih. Dekat ada Shell sama McDonald, ada perumahan apa lu saya lupa. Mungkin mereka lagi ikut juga di sini. Saya urapin rumahnya. Ya, saya senang kalau pengurapan rumah. Kenapa? Karena saya tahu untuk bisa punya rumah itu ada perjuangan. Ya, saya tahu butuh punya rumah itu ada air mata di situ untuk mendapatkannya. Nabung dulu ya, berjuang siang malam cari berkat dan sebagainya. Nah, ketika rumahnya jadi, sebelum ditempatin kita ibadah ucapan syukur. Oh, itu luar biasa. Kenapa? Karena dengan ucapan syukur saya percaya Tuhan bertakhta di rumah itu, keluar masuk orang itu diberkati Tuhan. Tuh lihat. Ya, rumah tangga mereka rukun. Walaupun saya tahu dalam rumah tangga pasti banyak tantangan. Ada penyertaan Tuhan di sana. Ya, ada atmosfer kerajaan sorga. Makanya Bapak Ibu lihat deh. Kalau orang yang punya rumah, orang itu takut Tuhan. Suka berdoa, suka pujian penyembahan. Suka bikin ibadah di rumahnya. Siapapun yang datang ke rumahnya. Bah, Tabonai bah, enak kali tinggal di sini. Nah itu dia. Iya kan, kok enak ya. Rumah kalian kok mantap ya, kok nyaman ya. Ya, bolehkah aku nginap 3 hari? Oh, memang pengen nginap aja itu mah. Iya kan? Selidik punya selidik, rupanya apa? Yang punya rumah suka bikin mesbah kepada Tuhan. Ada rumah besar, ada rumah, ada 6 kamar. Carportnya bisa 4, bisa 5. Tapi waktu masuk ke rumahnya neraka. Nah, tuh lihat. Walaupun AC-nya 12 sampai minus 10. Buka AC es batu tuh. Saking dinginnya. Tetapi kok rasanya neraka ya rumah ini. Kenapa? Karena yang punya rumah gak pernah punya mesbah kepada Tuhan. Ingat, berkat itu dimulai dari dalam rumah loh. Ya, bukan di luar. Ya, kalau yang punya rumah selalu takut akan Tuhan. Ketika orang yang punya rumah itu keluar, bekerja, usaha bisnis, Tuhan menyertai orang itu. Ya, makanya izinkan Tuhan membangun rumah kita. Kalau Tuhan membangun rumah kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya harus sama Tuhan ya. Harus sama Tuhan. Saya ingat waktu itu, tapi saya kan dulu besarnya di Sipahutar Bapak Ibu ya. Besarnya di Sipahutar. Jadi dia suka bilang kalau petani-petani di zaman itu tuh kalau lagi panen itu itu suka bikin ucapan syukur. Ya, suka bikin ucapan syukur ya di gereja. Saya lupa apa namanya. Jadi petani-petaninya tuh bawa panennya ke gereja. Nah, setelah saya dapatkan rupanya ada namanya pesta Gotilon. Tuh, kalau di kampung tuh masih itu, tuh Thanksgiving. Pesta Gotilon, jadi petani-petaninya bawa hasil bumi ke gereja Thanksgiving. Ya, kalau di gereja di kampung ya, ini dulu papi saya cerita, di gereja mereka di Sipahutar di kampung. Masih ada sampai hari ini ya? Masih ada. Iya kan, karena apa? Karena petani itu tahu untuk bisa mendapatkan hasil bumi yang bagus, air mata juga di situ. Panas kepanasan, siang kesiangan, hujan kehujanan. Makanya ketika mereka lagi mencangkul, ya mereka lagi bekerja di sawah, hati mereka sambil berdoa. Tuhan berkatilah sawahku ini. Tuhan berkatilah usahaku ini. Ya, saya pernah lihat di TikTok anak kecil. Orang sana Tarutung sana. Bapaknya, mamanya jual andaliman Bapak Ibu. Terus anaknya ini berdoa di pinggir jalan, disorot. Tuhan Yesus, berkatilah usaha mamaku jual andaliman, katanya begitu. Tuh lihat tuh, anak kecil aja tahu bahwa berkatnya itu datangnya dari Tuhan. Tolong berkati usaha mamaku yang jual andaliman ini, supaya mamaku nanti ada berkat dari Tuhan Yesus, nanti aku bisa sekolah tinggi, punya masa depan. Tuh lihat, anak kecil aja tahu pengharapannya kepada Tuhan. Kok banyak orang Kristen yang sudah dewasa lupa sama Tuhan ya. Makanya saya ingatkan, Tuhan pasti berkati kita. Nggak usah takut tentang berkat Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, izinkan Tuhan membangun rumah kita. Dekat sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Karena itu yang utama.
berkat itu bonus. Ya, naik jabatan itu bonus. Dapat tender batu bara nilainya fantastis, bonus. Ya, main bisnis nikel, bonus. Siapa lagi yang main bisnis alkes, bonus. Yang jual beli properti, ruko, rumah, tanah, bisa closing miliaran, itu bonus. Tapi apalah artinya berkat tanpa intim dengan Tuhan? Apa artinya? Nothing. Karena bagi Tuhan bukan itu, bukan bonusnya. Tetapi apa? Keintiman Tuhan dengan Bapak, Ibu, dan saya. Amin ya. Kalau intim, nggak usah takut tentang masa depan. Kalau intim, nggak usah takut tentang akhir zaman. Akhir zaman boleh banyak yang hancur, tapi anak Tuhan akan melihat perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan memulihkan dari kehancuran, ya. Yang ketiga, harapan itu ada di dalam Kristus. Harapan itu ada di dalam Kristus. Kita lihat Roma 15 ayatnya yang ke-13. Silakan, Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Kristus adalah sumber harapan sejati yang tidak pernah padam. Bersamanya kehancuran bisa berubah menjadi kehidupan baru. Ya, Bapak Ibu, apapun di dalam Kristus, Tuhan bisa angkat kita naik. Kalau ikut Tuhan nggak statis. Ya, kalau ikut Tuhan itu janji Tuhan, jadi kepala bukan jadi ekor. Ya kan, naik dan bukan turun. Ya, jadi kalau ikut Tuhan tuh nggak begini. Ikut Tuhan tuh nggak flat. Ikut Tuhan tuh pasti naik. Makanya tetap punya pengharapan. Itu harapan kita hanya di dalam Kristus. Ingat, kitab Yohanes mengatakan di luar aku, A-nya huruf besar. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa tahan masa sukar? Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa tahan orang di PHK? Nggak ada yang bisa. Tetapi siapa yang bisa tahan pengharapan di dalam Kristus? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menahannya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya setia di dalam Kristus, setia aja. Walaupun lagi digoncang-goncangkan, tetap setiap goncangan yang diizinkan Tuhan, itu pasti ada upahnya. Saya punya teman Bapak Ibu ya, di Bogor. Itu, ya kalau dibilang preman, mungkin preman kali. Dia jaga parkir motor di stasiun Bogor. Ya, kereta. Ya, jadi dia yang bosnya lah. Dia bilang sama saya begini, kalau ada apa-apa sama lo di daerah Pledang, di daerah Jembatan Merah, lu sebut aja nama gua. Wih, udah kayak Tuhan sebut namanya, saya bilang. Ya kan, macam betul aja lah. Tapi ya udah, karena teman kita, ya kita ketawa-ketawa aja. Ya udah. Jadi saya bilang, lu kalau satu hari itu bisa dapat berapa? Parkir motor 3 juta. Bayangin, karena motor 24 jam kereta. Dari kereta paling pagi jam 5 atau setengah 5 tuh, sampai paling malam jam 12. Orang Bogor kalau mau ke Jakarta taruh motor di situ. Bayangin setiap hari ribuan motor di situ. Jadi dia premannya, oh bayar, goceng 10.000, goceng, wah pokoknya bisa 3 hari, satu hari itu 3 juta. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, saya masih temenan sama dia di WA. Sekarang dia udah nggak jaga itu lagi. Tapi dia sekarang jadi nyanyi di kafe. Tapi bukan kafe yang jedak jeduk, bukan begitu, yang vertigo, enggak Bapak Ibu. Kalau kafe yang jedak jeduk itu kafe vertigo Bapak Ibu ya kan. Itu otaknya udah miring semua, pusing sebelah itu. Tetapi dia nyanyi lagu-lagu oldies untuk opa oma, lagu-lagu 70s, 60s, 60, 70. Jadi yang datang itu orang tua. Ya, singkat cerita saya ketemu dengan dia. Saya bilang, lu sekarang nyanyi di pub, di kafe, iya. Ya, nyanyi lagu-lagu orang tua, iya. Dibayar di situ, dibayar. Tapi paling enak apa? Kalau ada opa sama oma request lagu, mereka senang 100.000 satu lagu. Jadi kalau ada 6 opa dan oma, 6 lagu request, semuanya senang 600.000 sekali nyanyi. Tuh bayangin Bapak Ibu. Tuh saya tanya sama dia, lu ke gereja gak sih? Lu kira gue preman-preman gini gak takut Tuhan, katanya begitu.
Gue boleh tato, gue boleh pukul orang, tetapi namanya gereja, jam 5 sore gue pasti masuk gereja. Wih, dalam hati saya boleh juga nih, ya kan. Setelah saya pikir-pikir pulang ke rumah, saya bilang bener ya. Ya, makanya dia bilang begini, orang bodoh kalau tinggalkan Yesus. Lek, gue gak sekolah, gue gak sampai SMA gak lulus. Lo tahu gue lah, kerjanya mukul orang, kerjanya chaos, kerjanya berantem. Tapi puji Tuhan sekarang udah mulai baik hidup gua. Tuhan angkat gua naik. Tuhan pulihkan ekonomi gua. Gua bisa kasih berkat bagi istri. Sekarang bisa sekolahin anak. Lu tahu gua dah, katanya begitu. Tuh lihat tuh. Orang kalau mau berubah, Tuhan pasti angkat naik. Ya, Tuhan gak lihat background, Tuhan gak lihat sekolahnya apa. Tuhan gak lihat dari suku mana, bapaknya siapa, emaknya siapa. Tergantung pribadinya. Makanya harapan itu ada di dalam Kristus. Makanya sesulit apapun jangan pernah tinggalkan Yesus, amin. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita sulit. Ada waktunya kita air mata. Tapi ada waktunya Bapak, Ibu dan saya pulang bersorak-sorai. Membawa kemenangan dan membawa mujizat Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya itu ya, jadi saya ingin kasih tahu, jaga pengharapan kita di dalam Kristus. Jangan tinggalkan Yesus, amin. Jangan tinggalkan Yesus. Sesulit apapun setia aja. Ya, sesusah apapun setia aja. Anak muda, Pak, cari kerja susah, memang susah. Tapi kalau ada Tuhan, pasti ada lowongan kerja yang nyantol, pasti ada. Pak, cari jodoh susah ya? Memang susah. Tapi nanti kalau kamu perempuan cari Tuhan, pasti nanti dapat yang ganteng seperti saya. Nah itu dia. Kalau mau cari Simanjuntak, nanti dapatnya seperti saya. Iya, makanya mujizat kalau di Tiberias. Pak, dulu single, dulu gak dapat jodoh, tiba-tiba altar call. Pak, ini pacar saya. Wih, mantap juga cowok lu ya, ganteng ya. Puji Tuhan Pak, upah dari doa dan setia kepada Tuhan. Nah, dia nggak diskon besar-besaran, nggak sale, open gate, enggak gitu Bapak Ibu. Dia nggak obral, aku obral deh biar dapat jodoh, enggak. Dia tetap menjaga kekudusan, setiap malam berlutut sama Tuhan. Tuhan kasih. Ya, Pak, saya mau dapat pekerjaan Pak, ya. Ketika orang lain susah dapat kerja, anak-anak Tiberias, Boanerges dapat pekerjaan. Ya, bukan berarti langsung bim salabim, kun fayakun, langsung dapat, nggak gitu juga. Tetap bikin email dulu. Mana perusahaannya? Ada alamat emailnya nggak? Send. Ya kan, lagi jalan-jalan ketemu teman, apa kabar bro? Di kantor lo ada lowongan gak? Ada, lo kirim aja ke gua nih emailnya ya. Tetap kita tanya-tanya. Tapi akhirnya tepat pada waktunya ada yang menerima kita. Kalau bukan Tuhan gak bisa. Apalagi akhir zaman begini ya. Makanya jaga harapan kita di dalam Kristus. Jangan keluar dari Yesus. Karena di luar Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu tahu bangsa Israel diserang sama Iran kemarin? Bangsa Israel cuma nonton aja. Teng. Ya, Yerusalem di kotanya tenang-tenang aja tuh, saya lihat di YouTube. Ya, sehari setelah serangan Iran ke Israel, kota Yerusalem saya lihat di YouTube. Itu orang lagi melakukan aktivitas ekonomi, ketawa-ketawa, santai-santai aja tuh. Kenapa? Karena mereka tidak keluar dari Israel. Israel ada Iron Dome. Punya satu lapisan yang menjaga bangsa mereka. Ada peluru mental, tung, ada peluru mental, tung, ada peluru mental. Tapi kalau orang Israel ke Jordan, hancur. Kalau Israel pindah ke Turki, nggak ada Iron Dome. Tapi kenapa mereka nggak mau keluar dari Israel? Karena Israel ada Iron Dome-nya. Dan lebih lagi itu, secara rohani, Tuhan mengasihi bangsa itu. Kenapa kita tetap diberkati di masa sulit? Karena ada darah Yesus yang memproteksi Bapak Ibu dan saya. Iya kan? Kita banyak kelemahan? Iya. Kita banyak kekurangan? Pasti. Manusia lahir ditolong, mati digotong Bapak Ibu. Jadi buat apa kita sombong? Bener gak? Kita lahir gak mungkin anak bayi ada pampers, pakai pampers sendiri, nggak mungkin.
owe, dokter keluarin, bidan bersihin, perawat pakein pampers. Bu, bajunya udah ada, masukin bajunya, taruh ke ruangan bayi. Setengah jam kemudian kasih mamanya untuk kasih minum. Bayi, ya, orang kaya mati, apakah dia nyetir mobil sendiri ke San Diego? Nggak mungkin. Udah mati, nggak mungkin. Dia tetap butuh tim untuk apa? Masukin ke peti, ya, bawa peti ke ambulan, dari ambulan ke TPU. TPU dia juga butuh tukangnya untuk nurunin. Dia juga butuh pendeta untuk tutup petinya, untuk ibadah. Manusia apa sih yang disombongin? Kita ini debu tanah, amin. Kita ini debu tanah, kapan saja bisa check out dari dunia ini. Makanya tetap rendah hati sama Tuhan. Ya, jangan pernah keluar dari Yesus. Karena hanya Yesuslah yang berani menjamin hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan terakhir, yuk kesimpulan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan, pemulihan, dan masa depan yang baru. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya undang kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tiberias, kita naikkan pujian sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu, di akhir zaman ini jangan sampai lengah ya. Saya ingin katakan bahwa setiap pergerakan apa yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya udah bisa menjadi sebagai suatu tanda bagi kita. Ya, makanya berjaga-jaga, banyak baca Alkitab supaya nggak pelangap-pelongo. Apa ini? Baca apa yang kitab Yeskiel katakan tentang akhir zaman, kitab Daniel apa yang katakan tentang Wahyu tentang akhir zaman, supaya Bapak Ibu dan saya nggak pelangap-pelongo. Ada apa ya? Ya, kita harus tahu agenda Tuhan ke depan tuh apa. Kalau kita ngerti, kita berjaga-jaga. Ya, jangan main di area dosa. Jangan, karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan yang kekal. Kerja yang benar, bisnis yang jujur, rumah tangga saling setia, jangan sampai ada orang ketiga. Ya, jaga kekudusan dengan baik ya. Ini PR kita semua. Ya, bukan dengan kekuatan sendiri loh jaga kekudusan. Bersama Roh Kudus kita pasti mampu ya menjaga hidup kudus. Ya, itu saja ya menjadi pesan supaya kita terus berjaga-jaga. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal.
Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hatimu, pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Ya, kasih Pak. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi hidupnya penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, kami berdoa untuk gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo. Tuhan berkati sehat sempurna, panjang umur dalam pelayanan penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari Tuhan berkati rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai. Terus menjaga pertobatan, terus menjaga kekudusan di tengah keluarga-keluarga Kristen pada akhir zaman ini. Diberkati dalam pekerjaan usaha, apa yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan buat berhasil. Berdoa untuk anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup. Hamba berdoa, anak muda takutlah akan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati yang sakit sembuh, yang beban berat Tuhan pulihkan. Ekonomi diberkati, tidak utang-utang, tidak minta-minta. Selama kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti ditambahkan. Terima kasih Bapak, berkati untuk Bapak Irwansa Sinunggila diberkati bersama istri, bersama keluarga besar, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Siapapun yang hadir pada hari ini, kita doa tidak ada yang tertinggal. Ketika nanti pengangkatan, ketika nanti rapture, Bapak Ibu dan saya, kita semuanya akan terangkat ke sorga. Kita akan jadi tetangga di sorga. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.